Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Radio Roja serta TV Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekuasaan Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Bani Abbasiyah di masa penguasa iaitu Al-Ma'mun, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Sebelumnya kita sudah banyak berbincang tentang perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada pelajaran lalu kita telah bicara tentang Al-Ma'mun, saudara dari Al-Ma'mun iaitu Al-Amin, ya, Al-Amin, dan terjadi silang pendapat antara mereka berdua tentang kekuasaan, dan akhirnya terbunuhnya Al-Amin dan berkuasanya Al-Ma'mun di dalam pertikaian tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana kekuasaan Al-Ma'mun dan apa pelajaran-pelajaran dapat kita petik di dalam selama kekuasaannya dia, apa saja yang dia lakukan. Utamanya ada suatu peristiwa yang sangat terkenal di masa Ma'mun ini. Ada dua hal yang sangat terkenal, dan yaitu tentang kemajuan ilmu dan juga perkembangan gerakan perkembangan ilmu. Bahkan ulama menyebutkan jadi bahasa Arab bukan sekadar bahasa yang hanya menggambarkan syair-syair ataupun masalah bahasa dinia, tapi dia sudah merambah ke bahasa saqafah, bahasa penguasaan ilmu, pengetahuan di masa itu. Cuman ada satu kendala yang terjadi di masa Al-Ma'mun itu dikenal dengan fitnah khalqil Quran, yaitu di mana Ma'mun ini dipengaruhi oleh pemikiran ahli kalam, terutama karena dia belajar kepada salah seorang dari tokoh Mu'tazilah, Abu Uzail Al-Allaf. Dia terpengaruh dengan pemikirannya, akhirnya dia mendoktrin masyarakat di masanya dengan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Untuk pembahasan fitnah khalqul Quran, terjadinya suatu fitnah atau peristiwa ini, kita akan bahas insyaAllah dalam pertemuan khusus, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran, terutamanya bagaimana pandangan para ulama Ahlussunnah dalam menyikapi penguasa yang melakukan sebuah kesalahan besar di dalam kekuasaannya, terutama adalah dalam hal berkenaan dengan akidah. Banyak ulama yang menjadikan peristiwa fitnah Al-Quran dalam sebagai hujjah tentang bagaimana konsekuensinya Ahlussunnah dalam menjaga persatuan umat dan mematuhi penguasa, taat kepada penguasa. Dalam waktu yang sama juga para ulama tidak menuruti kehendak penguasa yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini dua hal yang bisa dipertemukan oleh para ulama di masa itu, tidak saling bertentangan antara mengingkari kemungkaran dengan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini karena pentingnya peristiwa ini, insyaAllah akan kita bahas dalam pertemuan khusus tentang fitnah khalqul Quran di masa Ma'mun ini. Baik, saudara-saudaraku seiman, kita akan bacakan biografinya Al-Ma'mun ini siapa. Ma'mun tentu anak dari Ar-Rasyid. Ada berapa raja atau penguasa di masa Abbasiyah yang sangat fenomenal, di antara Ar-Rasyid, Harun Rashid. Yang fenomenalnya karena memang juga di samping di masa dia kejayaan yang begitu keadilan, kekuatan, kejayaan Islam, dan di samping juga ada pembangunan yang luar biasa di masanya. Sebagai beliau adalah yaitu pelanjut penguasa yang kelima kalau nggak salah dari penguasa Bani Abbasiyah, dan di samping itu juga pengaruh dari istrinya yang juga ikut andil dalam membangun kekuasaannya ataupun melakukan berbagai kemajuan di bidang pelayanan masyarakat, terutamanya adalah
penyediaan kecukupan air bagi para jamaah haji, ya, baik dalam perjalanan mereka dari Baghdad menuju Makkah Al-Mukarramah maupun ketika mereka berada di Makkah Al-Mukarramah, terus khusus ketika mereka berada di Padang Arafah saat berwukuf. Kemudian yang fenomenal lagi adalah Al-Ma'mun. Kemudian nanti Al-Mu'tasim. Jadi ada 3 ini sangat fenomenal dari penguasa Bani Abbasiyah ini, yaitu Harun al-Rashid, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. Taib. Adapun garis keturunannya kita sudah sering mengulang bahwa dia adalah namanya Abdullah, yang itu diberi gelar oleh ayahnya Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid al-Qurashi al-Hashimi. Jadi beliau dari keturunan Al-Bait kan, Al-Hashimi, dan dari bangsa Quraisy. Digelar dengan Abu Ja'far, dan sama kunyahnya itu Abu Ja'far, sama dengan kunyah Abu Ja'far al-Mansur, karena melihat kepribadiannya dan juga banyak kesamaan dari sisi kepribadian antara dia dan Abu Ja'far al-Mansur, maka dia menyukai kunyah itu Abu Ja'far. Jadi dia adalah Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Tapi yang terkenal Abu Ja'far adalah Al-Mansur yang sebelumnya, pemerintah yang sebelumnya. Amirul Mukminin, tapi ibunya adalah Ummu Walad, artinya dari tawanan perang, yaitu namanya Al-Marajil Al-Baghisiyah. Dan Ma'mun ini lahir pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Ya. Kemudian saat dia sudah remaja, umur 18 tahun atau hampir 20 tahun, dia diangkat menjadi wali ahad oleh ayahnya setelah sebelumnya saudaranya yang lebih kecil dari dia 6 bulan, yaitu Al-Amin. Pada umurnya 13 tahun dia angkat menjadi putra mahkota oleh ayahnya. Umur 13 tahun dia sudah diangkat menjadi putra mahkota. Kemudian dibaiat menjadi khalifah setelah saudaranya Al-Amin, yaitu pada tahun 198 Hijriah atau bertepatan dengan 813 Masehi. 813 Masehi. Dan ketika itu dia berada di Rai atau di Khurasan, kemudian pindah ke Baghdad, ya, karena sebelumnya dia dikasih wilayah oleh ayahnya untuk menjadi gubernur di Khurasan serta daerah-daerah yang sekitarnya. Dan pada tahun 204 Hijriah pindahlah dia ke Baghdad. Tentu sebelum pindah ke Baghdad banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi juga di Baghdad, dan akhirnya dia pindah ke Baghdad. 204 Hijriah atau bertepatan dengan 819 Masehi. Dan dia ini terkenal dengan sifat-sifat yang sangat berbeda dari banyak penguasa sebelumnya, karena dia memiliki banyak kelebihan, ya, dari sisi kepribadiannya dia, ya, sangat berbeda dari penguasa-penguasa sebelumnya. Pertama adalah sangat suka memaafkan kesalahan, mailuhu ilal afwi, ya, tidak suka membalas dendam. Kemudian juga memiliki sifat pemurah, suka membantu, memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap rakyatnya. Kemudian kuatu hujatul iqnaq, memiliki kekuatan di dalam menjelaskan persoalan dengan argumentasi yang kokoh, ya. Kemudian kan hadir al-badiha, sangat cerdas, ya, sangat cerdas. Kemudian adabiyan, yang juga disebutkan dia ini seorang ahli sastra, Ya. Ini di antara kelebihannya disebutkan. Bahkan Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa menjelaskan bahwa Ma'mun ini di antara disebutkan oleh dia kelebihannya, kepribadiannya adalah, ya, Imam Suyuti ini menjelaskan kemudian dijelaskan Imam Suyuti, wa kana mirijal Bani Abbas hazman wa azman. Jadi tegas dan orang yang punya visioner, punya visi misi yang kokoh, yang memiliki semangat yang tinggi, juga hilman, santun,
dan juga ilman, artinya punya ilmu. Memang dia dari masa mudanya memang orang-orang yang salah satu di antara anak dari Harun Rashid yang sangat rajin belajar. Warayan wadahaan, dan juga pintar dan sangat cerdas. Wahaibatan, sangat disegani, ya, wasyaja'atan, dan pemberani. Wasukdudan wasamahatan, dan pintar dalam menjadi memiliki kepiawaian di dalam administrasi negara. Walahu mahasin wasirah tawilah, dia punya banyak kelebihan, kebaikan-kebaikan, ya, wasirah tawilah, dan sejarah yang panjang, kata Imam Suyuti. Laula ma atahu min mihnatin nasi fil qawli bi khalqil Quran. Cuman sayangnya, kata Imam Suyuti, salah satu hal yang menyebab dia tercemar sedikit namanya itu adalah, yang menyebabkan namanya tercemar adalah karena dia telah membawa sebuah fitnah manusia, membawa manusia ke dalam suatu fitnah, yaitu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Taib. Bahkan disebutkan oleh Imam Suyuti, walam yaril khilafah min Bani Abbas a'lam minhu. Bahkan di antara khalifah-khalifah Bani Abbas tidak ada yang lebih berilmu dari dia. Artinya wakana fasihan, ya, artinya dia orang yang sangat tinggi ilmunya, dan juga fasihan, artinya sangat pintar dalam public speakingnya atau orator, mufawwahan. Ya. Ini di antara kelebihan-kelebihannya yang dijelaskan oleh Imam Suyuti. Tentu ketika kita melihat seperti ini adalah bahwa ketika kita hubungkan nanti dengan perkembangan ilmu, kemudian keadilan yang ada di masanya, tentu sangat erat hubungannya dengan kepribadian seseorang tadi. Ya, membina dari kecil. Yang sering kita ingatkan adalah di sini rasanya pentingnya kita menciptakan kepribadian pada generasi muda kita yang siap untuk memikul tanggung jawab di masa depan bangsa dan agama kita ini. Karena tidak akan mungkin, ya, secara tiba-tiba mereka memikul sebuah tanggung jawab, lalu mereka kita harapkan mampu berbuat amanah dan adil. Sementara dari kecil mereka tidak dibina, tidak dibangun kepribadiannya dengan cara yang benar, tentu akan jauh dari harapan yang kita inginkan. Jadi memang sifat yang disebutkan oleh Mas Suyuti tentang makmun ini, kelebihan-kelebihan tadi yang begitu banyak, tentu bukan datang secara tiba-tiba, itu maksud kita. Maka sudah sering kita lihat dalam sejarah-sejarah sebelumnya, jika seseorang itu tahu agama, memiliki wawasan yang luas, maka ketika dia berkuasa, banyak membawa faedah yang besar kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Maka oleh sebab itu kita lihat ketika bagaimana Harun Ar-Rasyid, dan juga seorang yang alim, yang juga belajar kepada para ulama, ya, walaupun dia sebagai anak seorang raja, ya, dan hal itu tidak membuat dia silau atau bangga, sombong, atau gengsi, istilah bahasa kicanya, untuk duduk belajar ilmu agama dan belajar ilmu yang lainnya. Bahkan sebenarnya kepada anak-anak yang orang tua mereka cukup dikenal orang baik, orang yang sudah meneruskan sejarah yang baik dalam profesi dan berprestasi dalam pekerjaannya, mesti mereka menjaga nama baik orang tua mereka dan arti mewarisi keterampilan, kecerdasan orang tua mereka. Seperti mana sejarah-sejarah dalam Islam kita lihat, banyak sekali ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin mewariskan sifat yang baik kepada anaknya. Jadi anaknya bukan berarti karena orang tuanya sudah hebat, kaya, lalu terlena dan lalai di dalam menikmati segala fasilitas kemewahan itu. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat kadang-kadang anak-anak yang mungkin mendapat fasilitas ketika orang tuanya berkuasa atau orang tuanya memiliki kemampuan uang, kadang-kadang malah terlena di dalam kesenangan dan kemewahan itu. Akhirnya mereka ketika saat sudah dewasa ragu dan bimbang, dan bahkan ketika pun mewarisi, umpamanya kalau diandai punya perusahaan atau seterusnya, tidak bisa melanjutkan atau lebih daripada membawa perkembangan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, ini satu hal yang perlu ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Walaupun kita sebagai orang tua yang mampu untuk membuat anak kita hidup mewah dengan segala fasilitas ketenangan, hendaknya kita jangan mendidik mereka menjadi manja, menjadi mereka gengsi dan luput untuk persoalan diri mereka dari ilmu dan pengalaman. Ini yang perlu disadari oleh setiap orang tua.
Kadang-kadang kita memberikan fasilitas segala-galanya kepada anak-anak kita dan akhirnya mereka terlena dan lalai dalam belajar dan dalam menuntut ilmu, ya bahkan malas, kerjanya hanya bermain, hura-hura, sibuk dengan gaya-gaya hidup model yang tidak jelas, ya kongkoi-kongkoi yang tidak jelas. Ini akan membawa ya rugi bagi kita sendiri sebagai orang tua, dan juga semestinya kita juga harus mempertahankan sebuah keberhasilan yang pernah kita raih dalam garis keluarga kita. Jika garis keluarga kita adalah garisan ulama, maka hendaknya setiap keturunan kita harap ada salah seorang minimal yang tetap mewarisi kecerdasan dalam beragamanya, yang menjadi ulama, faqih, alim, dan seterusnya. Jika adalah seorang tokoh politik yang amanah, yang baik, ya hendaknya juga kita harus mendidik, menciptakan generasi penerus kita. Ya, jangan kita mampu memberikan fasilitas-fasilitas yang mewah kepada anak kita, membuat mereka terlena daripada dengan segala kesenangan itu, daripada mempersiapkan tanggung jawab masa depan mereka untuk melanjutkan visi dan misi yang telah kita bangun untuk bangsa, untuk agama kita. Mesti kita lanjutkan, kita ciptakan generasi yang baik. Maka kita lihat dalam banyak sejarah yang telah kita baca, yang telah kita pelajari dalam majlis kita dan pertemuan kita, selalu setiap orang yang punya ilmu agama, yang kemudian menekuni ilmu agama, kemudian dia diberi tanggung jawab dan juga memiliki keterampilan lainnya, ketika dia berkuasa sangat berbeda dari yang lainnya. Kita lihat Al-Amin yang kemarin kita biceritakan, yang jauh kemampuan dari segi kemampuan ilmu dan kepribadiannya daripada saudaranya ini, membuat dia tidak lama berkuasa, membuat dia bisa dikendalikan oleh bawahannya karena dia tidak punya kemampuan kepemimpinan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Nah, ini yang diceritakan oleh Imam Suyuti, disebutkan banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah, oleh sebab itu memang disebutkan Imam Suyuti, ya, wasami al-hadis min abihi, dan juga belajar kepada orang tuanya Harun Rashid dan Hushaim, Abbad bin Awam, ini ulama-ulama, Yusuf bin Atiyah, Abu Muawiyah ad-Darir, Ismail bin Aliyah, Al-Hajjad al-A'war wa tabaqatihim. Jadi dia belajar, ya. Kemudian juga orang tuanya, sebenarnya kita ketahui para khulafa dahulu selalu menyediakan pendidik khusus untuk anak-anaknya, baik dalam bacaan menghafal Al-Quran maupun ilmu fikihnya, ilmu bahasa, ya, sastra segala macam. Mereka memanggil dalam bahasa kita sekarang mungkin memiliki semacam kursus, ya, sendiri, memiliki les, ya, memanggil guru les ke rumah, itu bahasanya. Kita sekarang, dulu memang begitu, para khalifah itu menunjuk, ya, seorang ulama, ya, untuk mendidik anak-anaknya di segi akhlak dan seterusnya. Kemudian setelah dia berkuasa, dia Al-Ma'mun ini mengumpulkan para tokoh-tokoh ahli di Baghdad, ya. Nanti kita akan ceritakan bagaimana dia membangun Universitas Baitul Hikmah, yang sebelumnya juga kita sudah ceritakan bagaimana di masa Ar-Rasyid juga dimulai tentang pembangunan perpustakaan itu, dan juga sudah berkumpul di Baghdad para ahli-ahli di berbagai bidang ilmu. Nah, dilanjutkan oleh Harun Rashid, dia membangun universitas yang belum ada di masa itu tandingannya, ya, yang begitu hebat karena dia di sana menjadi dosen, tenaga pengajarnya memang para ahli-ahli dari berbagai negeri. Bahkan bukan dari negeri Islam saja, dia memanggil juga ahli-ahli dari luar wilayah Islam saat itu, ya, dari Romawi, untuk memberikan ilmu mereka dengan dibayar, dikontrak di Baghdad. Nah, wa bari'a fil fiqh wal arabiyyah wa ayamin nas. Nah, ini disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa di mana Al-Ma'mun ini bari'a itu artinya ahli, ya, pakar di dalam ilmu fikih, juga tahu. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita ketika Ma'mun ini duduk di tengah para ulama sedang berdiskusi, datang seorang perempuan menyatakan bahwa ayahnya meninggal dan dia dapat hanya satu bagian tertentu, gitu. Akhirnya Ma'mun memprediksi, kalau begitu berarti ayahmu meninggalkan anak begini, jumlah anak sekian, ya jatahmu sekian. Para ulama melihat kecerdasan dia dapat membayangkan bahwa kalau bagian seorang anak perempuan sekian ditebak oleh Ma'mun ini. Kalau kamu berarti punya saudara laki-laki 17 orang, kemudian kamu perempuan 2 orang disebutkan oleh dia, dan ada ibumu, kemudian disebutkan Muhammad jatahmu adalah separuh dari bagian laki-laki tadi. Setelah ditentukan bagian masing-masing oleh Ma'mun, dijawab oleh Ma'mun bahwa itu tidak salah.
Ya, ini karena wanita diprotes dalam pembagian dapat warisannya, dan kata makmun itu benar. Ya, ketika memang dia tahu kalau bagian perempuan segini, berarti jumlah saudara sekian dihitung oleh dia. Ini kecerdasan dalam sisi ilmu warisnya, dan sebagai syahid, sebagai bukti bagaimana dia pintar dalam ilmu fikihnya gitu. Al-Arabiyah, dan juga dalam ilmu bahasa Arab, yang maksudnya sastranya, ahlinya. Wa iyamanas, maksud iyamanas adalah ilmu sejarah. Walamma kabura ana bil falsafah. Nah, ini yang masalah dia. Ini di masa masih muda dia rajin berilmu-ilmu Islam. Namun setelah dia dewasa, memperluas ilmunya, tapi ilmu filsafat dan ilmu awail, ilmu-ilmu filsafat yang lain. Nah, wa ma harafiha, ini yang menyebab dia terjerembab, terjatuh ke dalam sebuah pemahaman ahlul kalam ini. Fajara dzalika ila al-qaul bi khalqil Quran, kata Imam Suyuti, inilah menyebabkan dia, ilmu yang filsafat yang dia pelajari itu membawa dia akhirnya suatu doktrin tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini yang diceritakan oleh Imam Suyuti. Baik. Kemudian juga para ulama menjelaskan dalam kekuasaannya dia ada beberapa peristiwa. Pertama, dia sangat loyal dengan keluarga Al-Bait, terutama keturunan Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya pernah dia, ada dua hal yang menunjukkan dia loyal ini. Pertama, dia ingin dia memecat saudaranya Al-Mu'taman yang sudah ditunjuk oleh ayahnya sebelumnya sebagai putra mahkota, dan dia akan menjadi, dan setelah Al-Ma'mun mangkat, maka yang akan menjadi raja adalah saudaranya. Namun Al-Ma'mun menggantikan hal itu dengan Ali Ridha. Ali Ridha salah seorang dari anak Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dan juga dia di antara bentuk dia loyalnya berlebihan, maka dianggap dia loyal dianggap oleh ulama, dan dia bagian ada sifat tasyayyu pada dirinya, mengatakan bahwa sahabat yang paling afdal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Rasulullah SAW, dia mengatakan yang afdal itu Ali bin Abi Thalib. Ini di antara indikasi dia terpengaruh pemahaman tasyayyu. Tapi ketika dikonfirmasi kepada Ma'mun ini, dia menjelaskan apakah bukan berarti dia mencela Abu Bakar dan menghina Abu Bakar, ya. Dia malah menyebutkan secara jelas tidak boleh seorang pun menyebut keburukan atau menibaskan suatu hal yang buruk kepada Abu Bakar Siddiq, Umar. Maka cuman dia pendapat sahabat yang afdal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi yang jelas ini adalah pandangan yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga pendapat para sahabat secara umum, ya. Bahkan sudah sering kita sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas segala sahabat Nabi SAW. Namun ini yang membuat dia sampai ketika satu kali juga pernah dikonfirmasi kepada dia kenapa dia berbuat demikian. Di antara hujahnya Ma'mun ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa, dia memberikan kesempatan kepada anak Abbas, keturunan Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, memberikan kesempatan kepada anak-anak cucu Abbas untuk berkuasa di beberapa wilayah. Maka dia ingin membalas jasa baik itu. Nah, ini di antara konfirmasi kepada dia. Termasuk paham dia tadi mendahulukan Ali bin Thalib dari atas Abu Bakar dalam segi keutamaan, bukan khilafah, ya. Kalau khilafah tetap diakui oleh dia, yang menjadi khalifah secara Rasul ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuma dari sisi kemuliaan, mana yang lebih mulia Abu Bakar dan Umar, dia berpendapat adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ini jelas pandangan yang menyelisih pandangan yang disepakati ijma' para sahabat bahwa yang afdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Cuman sebagian sahabat berbeda antara keutamaan Ali dan Utsman saja. Adapun masalah Abu Bakar dan Umar itu secara ijma' para sahabat Nabi mengatakan yang afdal setelah Rasulullah SAW dari kalangan umat ini, yaitu adalah di kalangan umat ini dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Taib. Kemudian karena Al-Ma'mun amar bil adil, orang yang sangat tegas dalam menegakkan keadilan. Ya, sangat tegas dalam keadaan. Dan ini juga sudah sering kita jelaskan bahwa kunci dari sebuah kekuasaan itu adalah keadilan. Langgeng dan majunya sebuah negara diasasi dengan keadilan. Kalau tidak berangkat dari menegakkan keadilan, maka apapun upaya yang kita upayakan untuk membangunnya, jika keadilan tidak tegak, itu akan membawa ketimpangan dalam banyak masalah permasalahan negara tersebut. Maka Ma'mun sangat tegas dalam menegakkan keadilan, faqihun nafs, dan juga orang yang memiliki
jiwa yang terkontrol. Yu'addu min kibar ulama, bahkan Abu Mi'syar Al-Munajjim mengatakan bahkan Ma'mun ini dianggap salah satu ulama-ulama yang cukup berilmu di masanya dia juga. Walaupun di masa Ma'mun banyak ulama-ulama yang jauh lebih berilmu daripada Ma'mun seperti Imam Syafi'i dan lainnya. Kemudian disebutkan ketika dia menunjuk Ali Ridho sebagai putra mahkota, tetapi hal ini ketika Ma'mun berjalan ke Baghdad bersama Ali Ridho ini, Ali Ridho meninggal pada tahun tahun 203. Fatahum ila al-Baghdad bi yu'allimu bi annahum innama naqamu alaihi bi bai'atihi li Ali. Kemudian akhirnya dia menjelaskan bahwa Ali Baghdad tidak setuju dengan dengan sikap dia mengangkat Ali Ridho sebagai putra mahkotanya. Tapi ketika Ali Ridho sudah meninggal, maka Ma'mun menyampaikan i'tidhar ataupun maafnya ya untuk kesalahan itu, dan akhirnya setelah itu dia tunjuk saudaranya yaitu Al-Mu'tasim yang nanti akan kita jelaskan setelah kekuasaan Al-Ma'mun ini. Kemudian setelah Ma'mun berangkat ke Baghdad di bulan Safar tahun 204 Hijriah, maka orang-orang keturunan Bani Abbas berbicara ya, karena sebelumnya suatu budaya pakaian yang dipakai oleh kerajaan pasukan itu adalah pakaian yang berwarna hitam. Kemudian setelah Ma'mun itu dia menyuruh orang memakai banyak pakaian-pakaian warna hijau. Maka akhirnya setelah meninggalnya Ali Ridho, Al-Ma'mun mengembalikan kebiasaan yang selama ini, yaitu untuk memakai pakaian yang berwarna hitam kembali dalam pakaian-pakaian resmi ya, daripada petugas kerajaan atau pakaian harian daripada pegawai-pegawai kerajaan. Baik. Kemudian ini yang disebutkan tadi oleh salah seorang perawi, menyebutkan bahwa ketika Banu Abbas, keturunan Bani Abbas, mengkonfirmasi tentang kenapa dia mengangkat Ali Ridho sebagai putra mahkotanya, inna kalabirin auladi Ali bin Abi Thalib, engkau sangat baik kepada keturunan Ali, anak cucu Ali bin Abi Thalib. Wal amru fika, sedangkan urusan berada di tanganmu. Bahkan dalam sebuah penjelasan para penulis sejarah, hampir-hampir saja dia mau menyerahkan kekuasaannya saat itu dan dia mau mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Ali Ridho. Faqala inna ma fa'altu, dia jawab, aku melakukan hal itu adalah karena Abu Bakar dan telah menjadi khalifah dan tidak pernah mengangkat seorang pun dari Bani Hashim. Kemudian juga dari Umar, kemudian masa Utsman demikian juga. Kemudian tatkala Ali menjadi khalifah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas menjadi gubernur di Basra, Ubaidillah di Yaman, Ubaidillah bin Abbas di Yaman, kemudian Ma'bad di Makkah, Qusam Bahrain. Jadi maksudnya berikan wilayah-wilayah untuk berkuasa. Wa ma taraka ahadan minhum hatta wallahu syai'an. Jadi tidak ada yang tersisa dari keturunan Bani Abbas kecuali mereka diberi jabatan oleh Ali bin Thalib. Fakan hadhihi fi anaqina hatta kafa'tuhu fi waladihi bima fa'altu. Maka ini suatu jasa yang kita berutang budi kepada dia, kata Ma'mun, maka saya ingin membalasnya kepada anaknya ini, yaitu mengangkat Ali Ridho sebagai putra mahkotanya. Taib. Kemudian pada tahun 211 dia membuat sebuah maklumat. Ma'mun menugaskan sebuah maklumat bahwa bari'at zimmatu mimman dzakara Muawiyah bi khairin wa ana afdal khalqi ba'da Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dia melarang orang mencela Muawiyah ya. Karena dia tidak suka, bukan berarti karena dia mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar, bukan berarti dia mencela Abu Bakar dan Umar. Itu sama sekali tidak dibolehkan di masa dia. Kemudian pada tahun 212, nah di sinilah mulai muncul pengaruh tentang terjadinya awal fitnah khalqul Quran yang kita akan
sebutkan rincian insyaallah dalam pertemuan khusus. Menyebutkan terjadi kegalauan para ulama saat itu. Ulama sangat ditekan dan bahkan ada yang ditahan, bahkan sampai ada yang disiksa dan dibunuh. Nah, ini menyebabkan sebuah gejolak yang sosial di tengah kekuasaan makmun saat itu. Baik. Namun nanti kita akan jelaskan apa yang terjadi di masa doktrin. Ada sekitar 6 tahun kalau nggak salah, itu masanya kena 212 sampai 218. Disitulah terjadi doktrin ini berjalan. Para ulama banyak yang mengalami penyiksaan, menolak doktrin tersebut. Baik. Kemudian tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang bagaimana pengangkatan Ali Ridho. Kemudian di masa Ma'mun juga banyak terjadi pemberontakan, terutama dari orang-orang yang tidak suka dengan kekuasaan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Al-Ma'mun untuk mengangkat Ali Ridho sebagai penggantinya. Dan juga ada lagi kekuasaan Muhammad bin Ja'far Shadiq, ya, yang juga melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dari Ma'mun. Sedikit kita bercerita tentang perkembangan ilmu. Ini satu peristiwa yang sangat dikenal di masa Ma'mun ini. Kita akan bicarakan dengan perkembangan ilmu di masa Ma'mun ini. Disebutkan, ya, iqtara ismul Ma'mun bitilka an-nahdah al-ilmiyah allati izdaharat fil 'asr al-Abbasi al-awwal biwajhin 'am. Jadi kalau disebut nama Ma'mun, maka orang akan teringat bagaimana perkembangan ilmu yang begitu luas di masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang pertama. Ya, secara khusus di masa kekuasaan Ma'mun sendiri. Di yu'tabar ahdu hadzal khalifah min arqal uhud ilmiyah. Jadi masa pemerintahan Ma'mun ini dianggap masa kemajuan ilmu yang sangat tinggi, ya, sepanjang sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi kemudian ini juga diawali karena Ma'mun sendiri adalah sejak kecil orang senang membaca, ya, sehingga dia banyak mempelajari ilmu fikih, tarikh, hadis, tafsir dan bahasa. Dan kan muhibban lil ilmi syugufan bil izdiyad minhu, sangat haus dengan ilmu, ya. Kemudian di masanya dibukalah majlis-majlis munakasyat. Dimana yang sudah pernah kita jelaskan di masa Ar-Rasyid juga dibangun perpustakaan Baitul Hikmah. Di sana ada satu ruangan khusus untuk diskusi. Nah, di masa Al-Ma'mun ini dibuka ini ruangan publik untuk banyak berdiskusi. Para penulis sejarah ingin melihat bahwa Ma'mun ini karena kecerdasannya ingin melihat dia melakukan sebuah statement, melontarkan sebuah statement, ingin melihat jawaban para fuqaha, jawaban para ulama tentang apa yang dia katakan. Nah, ada yang lain menganggap itu adalah sebuah taktiknya untuk memancing para ahli ilmu untuk belajar dan mendalami masalah yang sedang dilontarkan ke khalayak ramai oleh Ma'mun. Yang sebagian penulis menyebut demikian sebagai penulis sejarah, bahwa dia sering membuat statement yang membuat orang untuk menggali ilmu. Bahkan dia mengadakan majelis diskusi yang sering, bahkan dia sendiri juga sering mengundang para ulama ke istananya untuk melakukan diskusi-diskusi. Baik. Maka wa abah munaqashat fikriyah wa syaraka fiha bi nafsihi. Bahkan dia membuka debat-debat, ya, diskusi-diskusi umum, dan dia termasuk ikut di dalam debat itu. Wa sakhara kull imkanat wa salaka fasubul, ya, dan dia sediakan segala fasilitas untuk itu, ya. Nah, kemudian dia buat anggaran khusus untuk itu, ya. Kemudian dia juga ini yang kita akan bahas nanti, dia mendalami juga kitab-kitab filsafat yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian dia membuat lajnah untuk memfotokopi buku-buku yang ada di perpustakaan Konstantinia, yaitu di Qobrus, Konstantinia, buku-buku yang filsafat yang ada pada bangsa Romawi saat itu, ya. Kemudian
di masa Ma'mun ini banyak perkembangan-perkembangan, cuman juga dalam masa itu juga terjadi gejolak pemikiran, terutama dari kaum Mu'tazilah yang awal terjadi fitnah khalqul Quran. Kemudian laqad sa'ada numul mu'alaqat baina duwal wa adzak wa juhud allati badalaha al-Abbasiyun fi ihlal salam. Jadi juga terjadi semacam hubungan internasional antara kekuasaan Bani Abbasiyah dengan negara-negara lain saat itu, ya, yang menciptakan kedamaian. Kemudian juga terjadi pertukaran perdagangan. Jadi sudah lama di dalam Islam itu ada semacam pertukaran perdagangan. Kemudian izhar harakat at-ta'rib allati wasal ila zarwa. Kemudian juga ada suatu harakat yang pertama terjadi di masa Ma'mun ini adalah yaitu suatu kegiatan menerjemahkan buku-buku, ya, berbahasa Romawi, Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, berbagai buku itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini diantara awal-awal terjadinya perkembangan ilmu kalam di dalam Islam, yaitu dari berdasarkan ilmu filsafat tadi. Kemudian, sebenarnya kita di perkembangan ekonomi, perkembangan ilmu itu, dan dia menyediakan anggaran khusus untuk hal seperti ini. Kemudian dia selalu melakukan semacam hubungan baik dengan Imperator Bizantia, itu bangsa Romawi, yaitu yang di saat itu namanya Leon Armani. Ya. Kemudian saling bertukar utusan, ya, ke negara-negara Bizantium, itu negara Romawi, liikhtiar kutub ilmiah al-qadimah al-makhzuna al-mudakhkhara fiha, yaitu tujuannya adalah mengirim utusan-utusan ini untuk memilih buku-buku ilmu-ilmu, ya, memilih buku, ya, ilmiah yang lama, yang klasik gitu, ya, yang tersimpan di perpustakaan Romawi. Dan dia disuruh ada utusan khusus untuk mencari hal itu jadi hal ini kalau sekarang terbalik, ya, terbalik, malah negara-negara barat banyak mengirimkan semacam utusan mereka untuk mengumpulkan berbagai pembendaharaan kuno dari karang-karang para ulama Nusantara untuk mereka teliti dan mereka pelajari. Kalau dahulu di masa Ma'mun, dia yang membuat semacam tim khusus untuk pergi ke negara Romawi, Bizantium, untuk melacak berbagai kitab-kitab ilmu yang lama, ya, yang tersimpan di sana. Tetapi ini ada salbiatnya, ada poin negatifnya juga, ya, itu timbulnya paham-paham yang berdasarkan filsafat tadi mempengaruhi pemaham terhadap ilmu agama akidah Islam. Kemudian tidak atau kegiatan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Latin itu ke dalam bahasa Arab bukan kegiatan perorangan, tetapi itu merupakan sebuah perintah resmi, ya, yang dilakukan oleh negara, ya, dan diberi gaji para orang-orang yang ada badan khusus, ya, wa tunfiqu 'alaihal amwal, melakukan dan dia mengorbankan banyak uang untuk itu. Baik. Tetapi sebenarnya kita katakan tadi hal itu membawa efek negatif ke dalam sebagian kaum muslimin. Jadi ilmu yang diterjemahkan ini bukan maksudnya ilmu filsafat toh, yang disebut juga ilmu-ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kesehatan, ya, dan ilmu-ilmu biografi itu disebutkan juga diterjemahkan. Jadi yang inti yang banyak diambil itu dari ilmu-ilmu Yunani, itu ilmu-ilmu itu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Ma'mun. Tetapi termasuk ke dalamnya antaranya buku-buku pemikiran itu yang berdasarkan pada filsafat. Aslinya yang utama dijadikan sebagai tujuan utama adalah yaitu masalah ilmu-ilmu kesehatan, ilmu biografi, ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu dunia lah begitu, bukan ilmu agama. Ini yang disebutkan para ulama yang pada awalnya yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Namun dalam hal itu juga terbawa pemaham buku-buku filsafat yang lainnya. Kemudian dikumpulkan buku-buku itu dikumpulkan di Baitul Hikmah alladzi ansha'a fi 'am, yaitu pada tahun 2015. Kemudian sehingga di sini ada sebuah kuliah atau sebuah kampus yang dibentuk di situ, ya. Kemudian juga ada bagian khusus, ya, translate khusus, bagian
idarah khusus atau bahasa kitanya bagian khusus untuk menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab. Kemudian di mana Ma'mun juga tadi kita jelaskan memberikan intensif pada setiap ulama yang bekerja di universitas ini ataupun di badan penterjemahan tadi. Fahawa hadzal bait turas thaqafah islamiyah ila jam turas thaqafah al-janabiyah. Jadi perpustakaan Baitul Hikmah itu menyimpan banyak pembendaharaan kekayaan ilmiah baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa yang Latin atau bahasa Yunani dan bahasa Romawi dan bahasa-bahasa yang lainnya. Ta'asar fiqh Islami fi asl Ma'mun bi salasti mawarid. Nah, ini yang dijelaskan ada 3 hal yang mempengaruhi pemikiran Islam itu. Faqad ta'asar bi thaqafah Igriqiyah. Jadi pemahaman Igriqiyah, sesuatu paham filsafat ya. Min nahiyati syakal fa innal mantiq Yunani a'ta fikr Islami sighan fi turkil jadal wal bahs wa ta'bir wa tadlil. Jadi ada ilmu mantik yang di masa itu masuk ke dalam ilmu Islam, ya, itu menunjukkan bagaimana cara berdiskusi, cara berdalil, ya. Fata'asar asalibul mutakallim bi hadhihi daya khasatan mantiq usto. Secara umum hal ini mempengaruhi orang-orang al-kalam, secara khusus adalah tentang itu mantiq Aristoteles, ya. Ini hadal maudhu' fakana ta'siru kabiran fi aqtil mutakallimin, dan ini yang membuat banyaknya tersebarnya paham al-kalam dan juga paham-paham aflatoniyah, ya, dalam ilmu tasawuf. Kemudian juga hal yang masuk ke dalam fikih Islam itu adalah ini kita melihat di sini bagaimana kenapa adanya muncul banyaknya paham-paham dalam Islam setelah ilmu-ilmu ini juga mempengaruhi cara pola berpikir orang-orang yang tidak matang dalam akidahnya, terpengaruh dengan pola pikir daripada filsafat Greek ini, kemudian juga filsafat India, ya. Ini melalui disebutkan para ulama ini melalui itu perdagangan dan wantaqala min khilal intiqal al-hunud ila mukhtalif al-amsar islamiyah, dan juga terjadinya perdagangan dan adanya orang-orang Hindu yang berdagang dan tinggal di wilayah-wilayah Islam. Dan mereka membawa pemikiran-pemikiran filsafat Hindianya, ya, dan kebudayaan mereka. Yang ini secara tidak langsung mempengaruhi juga kehidupan kaum muslimin, ya. Kemudian sampai disebutkan bahwa pengaruh Hindu ini masuk ke dalam pemikiran-pemikiran ketuhanan juga, dan juga dalam bentuk hal-hal ilmu kesehatan riyadhah itu, ya, apa disebut dengan ilmu olahraga, keolahragaan, olah tubuh segala macamnya, dan adab. Kemudian juga hal ini juga mempengaruhi tentang berbagai macam bentuk ilmu-ilmu lain seperti ilmu riyadhiyat disebut di sini, ilmu bahasa kitanya apa, ilmu matematika dan ilmu perbintangan, ya. Kemudian waqad lakhasa Muhammad Khawarizmi lil Khalifah al-Ma'mun ta'rib Ibrahim al-Fazari li kitab Falaq al-Hindi. Ada seorang ulama namanya Muhammad Khawarizmi yang meringkas ilmu falak yang datang dari India, ya, dalam bahasa Arab. Wa makana hadzal kitab wasila ila allati wasal biha al-arqam al-arabiyyah wa sifir miladil Hindi ila bil Islam. Makanya bentuk lambang-lambang huruf itu kalau dilihat di komputer itu kan disebut huruf Hindi. Huruf Hindi maksudnya ini pengaruh-pengaruh dari awal sejarah nomor-nomor yang ada dalam angka-angka dalam Islam. Ini termasuk dari situ pengaruh-pengaruhnya yang sebenarnya dijelaskan dalam sejarah perkembangan ilmu di masa Ma'mun ini. Kemudian di antara buku yang di bahasa-bahasa lain yang dipindahkan ke dalam bahasa Arab, di antara buku Sanskerta dan buku Yunani dan Syriania. Syriania ini bahasa yang kita tahu adalah bahasa Injil, salah satu bahasanya Bani Israel. Kemudian waqad araba katsir min athar Jalinus. Jalinus ini adalah seorang tokoh kesehatan di masa Yunani, dengan buku Aristo, Platon, ya, dan Sokrates, Batlimus. Ini nama-nama tokoh ahli filsafat, buku-buku mereka yang
yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Waqad kafa'ahul ma'mun ala ilmihi bimisli waznil kutub allati arabaha. Jadi gaji setiap orang yang menerjemahkan buku itu adalah buku itu ditimbang, kemudian berapa beratnya, kemudian dikasih emas seberat buku itu. Jadi gaji para penterjemah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu, gajinya adalah sesuai timbangan buku itu dengan timbangan emas. Jadi kalau buku beratnya 1 kilo, maka dia dapat emas 1 kilo gitu. Baik. Ini di antara perkembangan-perkembangan di masa Ma'mun, terutama adalah pembangunan dari segi Universitas Baitul Hikmah yang dibangun di masa Ma'mun ini cukup maju, dan akhirnya ini yang menyebabkan terpengaruhnya banyak daripada tokoh-tokoh Islam yang belum memiliki akidah yang matang, sehingga masuklah ke ilmu filsafat ini ke dalam ilmu akidah, yang pada masa Ma'mun ini muncul paham Mu'tazilah yang terkenal dengan paham ada dua taufik yang mereka perbincangkan di situ, disebutkan oleh para penulis sejarah. Ada dua poin yang menjadi perdebatan yang muncul dari paham Al-Kalam itu adalah tentang beriman kepada takdir dan dalam masalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Makanya di masa Al-Ma'mun ini memang terjadi perkembangan ilmu, diskusi yang panjang. Di masa dia terjadi juga semacam benturan budaya, pemikiran tadi, antara pemikiran filsafat yang kemudian dibahasakan dalam ilmu kalam oleh bahasa ulama kita yang pada asalnya, dan juga termasuk ke dalam ilmu tasawuf yang juga pengaruh dari terjemahan-terjemahan buku yang diterjemahkan di masa Al-Ma'mun ini. Tapi kita katakan bukan hanya itu buku saja, bukan itu pemikiran saja yang diterjemahkan di masa Ma'mun, tetapi termasuk ilmu-ilmu yang lain. Tadi yang disebutkan ilmu kesehatan kah, ilmu fisika kah, ilmu biologi kah, ilmu biografi dan seterusnya, ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu astronomi ya, juga itu diterjemahkan juga. Cuman ilmu-ilmu ini juga terbawa diterjemahkan juga. Jadi ketika ilmu ini tidak dipisahkan, mempengaruhi pola pikir orang ketika memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat takdir, ayat-ayat iman kepada takdir Allah, dan juga ayat yang bicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Maka di masa Ma'mun ini muncullah gerakan Mu'tazilah yang kuat, yaitu pertama adalah tidak percaya pada takdir, yang kedua adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang secara doktrinnya lahir pemikiran doktrin, yaitu Al-Quran itu ada makhluk, yang menyebabkan terjadi sebuah fitnah bagi para ulama Ahlussunnah di masa itu. Dan kita akan bahas nanti bagaimana fitnah Al-Quran dan bagaimana pandang Imam Ahmad, yang beliau yang sebut salah satu tokoh yang berhasil bertahan dan mengembalikan paham Ahlussunnah walaupun menghadapi ancaman dan tantangan cukup berat beliau hadapi, namun beliau tetap bertahan dengan kesabarannya. Dan para ulama-ulama lain seperti Yahya bin Ma'in dan para ulama lain justru mereka memakai namanya itu tauriyah. Tauriyah itu artinya adalah ada yang menganggap dia terpaksa untuk menerima doktrin itu, ya, dia terpaksa menerima doktrin itu karena dipaksa oleh Ma'mun. Ada yang memakai tauriyah. Ketika ditanya oleh utusan-utusan Ma'mun, mengatakan yakni Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, hadi makhluk. Jadi ini maksudnya dia mengatakan bahwa tangan yang dimaksud makhluk, tapi dia pakai tauriyah. Dia sebutkan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, hadi makhluk. Jadi dikatakan dia menjawab dengan pinter, maksudnya dia yang makhluk itu adalah jari-jarinya. Walaupun sebelum dia menghitung, yang ini disebut tauriyah. Ya, kepintaran untuk menyelamatkan dia. Ya, kalau bahasa kita mungkin jawaban yang diplomatis, dijawab banyak ulama menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Seperti contohnya seperti yang kita katakan tadi, ada ulama mengatakan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, hadi makhluk. Ini dia sebutkan ini adalah makhluk. Yang dimaksud oleh dia tangan dia, bukan kitab suci Allah tadi, tapi dia pakai tauriyah atau memakai jawaban diplomatis untuk menyelamatkan akidah mereka, karena mereka sebagian mereka tidak sanggup untuk menghadapi siksaan dan ancaman yang dilakukan oleh para pesuruh-pesuruh Fir'aun, pesuruh-pesuruh daripada Ma'mun ini, ya, dari petugas-petugas yang diperintahkan oleh Ma'mun. Jadi doktrin ini memang diperintahkan secara jelas oleh Ma'mun, ya, maklumat daripada dia sendiri. Dan fitnah Khalqul Quran ini berlangsung dalam masa yang cukup panjang, ya. Nanti setelah Mu'tasim kemudian Al-Wasik, dan baru setelah Al-Wasik lah mereda fitnah ini. Kemudian
Al-Ma'mun di antara syekhnya yang terkenal ya, yaitu setelah para ulama-ulama tentu yang pengaruh pemikirannya di saat setelah dewasa dia banyak membaca buku-buku yang lain, yaitu Abu Huzail Al-Mu'tazili, ya, Abu Huzail Al-Alaf Mu'tazili. Ini yang menyebab dia terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Kemudian di masa Ma'mun juga terjadi banyak perkembangan-perkembangan wilayah ya yang jadi di masanya dia ini. Di antaranya banyak sekali kekuasaan perluasan daripada kekuasaannya menaklukkan beberapa kota dari kota Byzantium atau Romawi ya. Itu yang dapat kita bahas dengan seperti ini dari sisi Ma'mun, dan akhirnya Ma'mun ini sebelum meninggal dia mengangkat saudaranya Al-Mu'tasim sebagai penerus kekuasaannya. Ya, dia mengangkat saudaranya Al-Mu'tasim untuk, yaitu ketika Ma'mun ahida qabla wafati ila akhi Al-Mu'tasim, setelah sebelumnya dia memecat saudaranya Al-Mu'taman itu Al-Qasim. Kemudian Mutajaza Ibn Al-Abbas, dan dia tidak mewariskan kepada anaknya Abbas, dan dia meninggal di negeri di namanya Bilad Byzantium itu saat sedang berjuang dalam berperang ya, dalam meninggal di perbatasan negaranya dengan negara Romawi Byzantium ya. Nah, ini salah satu keutamaan di mana Ma'mun ini juga dia di masanya cukup negara Islam atau khilafah Islamiyah di masa dia sangat berwibawa, sehingga tidak ada semacam intervensi negara-negara lain kepada kekuasaannya. Bahkan dia memiliki angkatan yang sangat kuat yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Byzantium, dan di masanya juga berkembang perdagangan dan hubungan perdagangan dengan beberapa wilayah, dan juga hubungan internasional yang telah kita bahas tadi, sehingga di masanya peluang itu dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu yang ada di masanya dia juga. Dan dia meninggal pada tahun 218 Hijriyah ya, di bulan Rajab ya. Kemudian dibawa mayatnya ke Tarsus dan dikuburkan di sana ya. Itu sedikit tentang Al-Ma'mun ya. Kita tidak bicara panjang lebar dengan perkembangan dalam bentuk politiknya, karena di masa dia cukup terkendali keamanan, dan juga tidak terlalu banyak terjadinya peristiwa-peristiwa peperangan di masa dia. Di antara negeri yang ditaklukkan oleh Ma'mun ini itu memerangi bangsa Rum. Dia menaklukkan yaitu benteng, namanya benteng Qurrah ya, kemudian juga benteng Al-Majidah, kemudian berangkat ke Damaskus, kemudian juga menaklukkan benteng-benteng yang lainnya ya, yang di bawah kekuasaan Romawi saat itu. Kemudian adapun masalah khalqul Quran, insyaallah kita akan bahas dalam secara khusus ya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan Ma'mun yang bagus untuk kita dengarkan ya, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia seseorang ulama yang paham dengan agama ini, dan diceritakan oleh banyak ulama tentang bagaimana perkataan-perkataannya dia. Baik. Diriwayatkan kunna bainana Ma'mun fa'atisa falam nusammithu. Ini ada nama Hamid bin Abbas Ibn al-Wazir berkata, ketika kami berasa di sisi Ma'mun dan dia bersin, lalu kami tidak menjawab ucapan alhamdulillahnya. Faqala lima la tusammituni. Kenapa kalian tidak jawab? Qulna ajalnaka ya Amirul Mukminin. Ya, alasan mereka tidak berani kami sangat
menghormati kamu wahai Amirul Mukminin. Lastu minal muluk allati tutajallu yani doa, yang tatajallu ani doa. Saya tidak bagian daripada raja yang orang yang tidak butuh kepada doa. Ini menunjukkan bagaimana dia orang yang tawadhu, ya. Maka dia katakan saya bukan berarti seorang raja yang tidak butuh kepada doa. Ya. Kemudian diceritakan juga seorang gurunya, yaitu namanya Al-Yazidi, Abu Muhammad Al-Yazidi. Gurunya dia waktu dia masih anak-anak, dia kuntu uadibul ma'mun. Aku adalah orang yang mendidik Ma'mun. Masih waktu remaja gitu. Fa'ataitu yawman wa huwa dakhil. Lalu ketika dia datang ke istana untuk mengajarnya ilmu, maka aku suruh salah seorang pembantu untuk memanggilnya ke dalam. Ya. Tapi enggak muncul-muncul. Kemudian suruh lagi ya penjaga istana yang lain untuk manggilnya. Kemudian enggak muncul juga. Kemudian kata fakultu, Al-Yazidi ini, Abu Muhammad Al-Yazidi berkata, ini anak sedang bermain-main ini, tidak perhatian gitu ya kan. Faqila ajal, lalu dijawab oleh ada petugas-petugas istana, iya. Kemudian wa ma'adha innahu idza faraqaka ta'arrama ala khadamihi. Jadi katanya kalau engkau tidak ada di sini, masa Ma'mun ini memperlakukan pembantu-pembantu istana ini dengan tidak baik, begitulah. Walaqaw minhu adan syadidan, ya. Faqawwimhu bil adab. Jadi orang-orang pembelayan-pembelayan istana mengatakan tolong engkau didik dia supaya dia punya adab gitu. Ketika keluar Ma'mun ini, amartu bihamlihi fadarabtuhu sab'an durar. Jadi aku panggil untuk membawa, setelah dia dibawa ke hadapan Abu Muhammad Al-Yazidi, dipukul oleh dicambuk 7 kali. Qala fa innahu la yudalliku ainaihi. Ya, dia ngusap-ngusap kedua matanya, berbuka nangis, ya. Idh qila hadza Ja'far bin Yahya. Kemudian ada yang mengatakan ini ada Ja'far datang. Qad aqbala, sungguh masuk, ini adalah guru yang lain. Fa akhadha mandi, lalu Ma'mun mengambil tisu, fa masaha ainaihi minal buqa, lalu dihapus air matanya. Baja ma'asyabahu, kemudian dia perbaiki bajunya, dirapikan. Wa qama ila firasyi, kemudian duduk di atas permadani. Fa qa'ada mutarabi'an, duduk seperti baik-baik, bagus, berselah. Summa qala yadkhul, kemudian diizinkan oleh Abu Muhammad Al-Yazidi Ja'far bin Yahya untuk masuk. Kemudian masuk. Kemudian faqumtu anil majlis wa qiftu an yashkuni ilaihi. Kemudian kata Yahya Abu Muhammad Al-Yazidi, aku keluar dari ruangan itu dan aku takut dia akan melaporkan, menyampaikan tindakanku kepada kepada Ja'far bin Yahya. Fa aqbala alaihi biwajhihi wa haddathahu hatta adhakahu. Kemudian aku lihat Ma'mun ini bicara kepada Ja'far bin Yahya, ya, kemudian tersenyum, ya. Kemudian keluar, ya. Faji'tu faqultu, lalu aku datang nemui dia, aku khiftu an tashkuni ila Ja'far. Aku cemas tadi engkau akan melaporkan tindakanku kepada Ja'far. Faqala li, lalu jawab Ma'mun, ya Abu Muhammad, dia katakan, wahai Abu Muhammad, ma kuntu atla'ur rasyida ala hadha. Jadi katanya, aku enggak pernah memberitahu hal ini kepada ayahku Harun Rashid, pakai Fabi Ja'far. Bagaimana aku akan beritahu dia? Anni ahtaju ila adabin. Dia menyadari aku ini orang yang butuh untuk dididik. Nah, ini bagaimana akhlaknya dari kecil, dia tidak, ketika dimarahi oleh gurunya, dia tidak lapor, walaupun dia seorang anak raja, dia tidak lapor, ya. Kemudian contoh kecerdasan Ma'mun ini, jamal ulama, di mana Ma'mun ini mengumpulkan para ulama, wajala salinnas, kemudian duduk, fajam ra'atun. Nah, ini yang kisah kita sebutkan tadi, datang seorang wanita, wahai Amirul Mukminin, saudara mata akhi. Jadi saudara saya meninggal. Wa khalafa sittu mi'a dinar. Dia meninggalkan 600 dinar, ya. Kemudian a'tuni dinaran. Tapi saya hanya dapat 1 dinar saja. Wa qalu hadza nasibuki. Lalu mereka mengatakan inilah bagianku. Qala fahasabal Ma'mun, lalu Ma'mun menghitung.
So maka salat fardhu dia hitung oleh dia, hadhi nasibuk, ini benar, ini bagianmu begitu. Faqala ulama, kaifa alimta ya amirul mukminin? Ulama yang ada di dekatnya, bagaimana engkau bisa tahu? Faqala laha, lalu ditanya oleh yang meninggal saudaranya. Ini orang ini meninggalkan 2 anak perempuan. Qala na'am. Qalat na'am. Wanita menjawab, iya. Dia meninggalkan 2 anak perempuan. Berarti dia dapat separuh harta. Qala falahunna dia dapat 2/3. Ya. Maka dia mendapat berapa? 2/3, berarti dia dapat 400 dinar. Wa khalafa walidatan, kemudian dia meninggalkan ibu. Falaha sudus. Maka dia mendapat separuh, maka 100. Jadi kalau 400, 100, 500. Wa khalafa zauja falaha sumun. Maka kemudian dia meninggal. Jadi dia meninggal ini saudaranya. Kemudian saudaranya ini punya 2 anak perempuan, kemudian punya istri, punya orang tua. Lalu dibagi oleh makmun. Diterangkan bagaimana kenapa dia dapat cuma 1 dinar saja. Ya. Lalu dijelaskan, kalau dia punya anak perempuan 2 orang, berarti dia dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Maka berarti dia dapat 400 dinar. Kemudian dia meninggalkan ibu mendapat 1/6. Maka 1/6 dari 600 berarti adalah ya 100 dinar, ya. Kemudian wa khalafa zauja, maka dia mendapat separuh, sumun, 1/8. Nah, kalau dia meninggal istri dapat 1/8, maka dia dapat 70 berapa? 76. Ini dia meninggalkan berapa tadi? Sittu dimi'ah, ya. Kemudian dibagi untuk anak perempuannya tadi 400, kemudian orang tuanya 100, 500, tinggal 100 dinar. Kemudian dia meninggalkan istri, iya, dia mendapatkan 75 dinar, kata kata makmun. Kemudian bila alaki isna asyar akhan, jadi kamu berarti punya 12 orang saudara laki-laki. Jadi ada saudara laki dan saudara perempuan ditinggal oleh ini. Qala na'am, iya. Qala asabahum dinaran. Jadi kalau tadi kau punya 2 orang belas saudara laki, masing-masing dapat 2 dinar, maka bagianmu 1 dinar. Nah, ini yang dicontoh kecerdasan makmum ketika dia menyampaikan bagaimana pembagian sebuah warisan, seseorang wanita datang mengadu kepada dia. Kemudian juga banyak sekali perkataan-perkataan dia yang ataupun yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Kemudian di sini sebutan juga sebuah kisah oleh Zubair bin Bukar. Ya, dia bercerita, hadas ini Nadar bin Shumail, dakhaltu ala Ma'mun bi Muro. Aku masuk menemui Ma'mun di negeri Muro. Ya, Muro ini suatu daerah di daerah Kufa atau Basrah. Lalu dia katakan, faqali ya Nadar, atadkhul ala Amirul Mu'minin fi misli hadhihi thiyab. Dia tegur, kenapa engkau masuk menemui Amirul Mu'minin dengan pakaian seperti ini? Faqultu ya Amirul Mu'minin, inna harra Muro la yadfa' illa bimithli hadhil akhlaq. Dia katakan, ini udara di Muro ini panas, tidak bisa memakai pakaian seperti ini. Qala walakinnaka takashafa fatajaraina al-hadis. Jadi tapi dikatakan oleh enggak, engkau ini adalah orang yang memakai pakaian-pakaian yang sangat sederhana, terlalu pakaian yang compang-camping, kata Ma'mun itu. Faqala Ma'mun, ini disebutkan oleh dia bahwa sikap seperti ini sikap yang berlebihan, tidak boleh demikian. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana dia setiap orang yang masuk pun dinasihatin jika berlebih-lebihan, dan jika bertemu seseorang yang dihormati mesti memakai pakaian yang sesopan mungkin, kan begitu maksud Ma'mun menegur dia ini. Kenapa engkau memakai pakaian ini, engkau masuk kepada menemui? Ya, maksud ini dia bukan menuntut memuliakan dirinya Ma'mun, tetapi dia mengingatkan bahwa ketika berhadapan dengan orang yang terhormat, maka kita harus menghadapi dengan pakaian yang layak. Itu maksud dari Ma'mun menyampaikan nasihat ini kepada Nadar bin Shumail. Ya, bukan berarti Ma'mun menuntut agar dia dihormati lebih, tapi dia menegur bahwa bila seseorang untuk menghadapi seseorang yang dihargai, pakailah pakaian yang patut. Itu yang dimaksud di sini, yang dijelaskan maksud daripada ungkapan Ma'mun ini. Tentu ini juga bagi kita yang kadang-kadang
datang bertamu ya ke pejabat, seorang ustadz atau siapapun saja, maka kita harus memakai pakaian yang sopan, ya, pakaian yang layak, ya. Jangan pakai sandal jepit, atau kalau perlu memang pakai pakaian yang rapi, ada sepatu dan segala macam. Dan itu adab-adab. Ini karena diberi judul oleh Imam Suyuti tentang ini, yaitu tentang pentingnya adab ketika menghadapi orang yang dihormati. Kemudian ada satu kali makmun ini didebat oleh orang Khawarij. Orang Khawarij disebutkan oleh Ibn Abi Du'ad, wa qala dakhala rajul min al-Khawarij ala al-Ma'mun. Ada satu kali orang Khawarij masuk menemui makmun. Ini orang Khawarij, kalau bahasa kita sekarang mungkin orang-orang yang terpengaruh pemikiran teroris-teroris begitu. Fa qala lahu Ma'mun, maka makmun bertanya kepada orang ini, ma hamalaka ala khilafina? Kenapa kalian engkau menentang kami? Qala ayatun fi kitabillah. Orang Khawarij menjawab, adalah satu ayat di dalam kitab Allah. Qala wa ma hiya? Qala qaulu ta'ala. Imam bertanya, ayat yang mana yang membuat kalian untuk suka menentang dan membenci kami gitu. Dia sebutkan orang Khawarij berhujah dengan firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafir. Orang yang tidak menjalankan hukum Allah maka sungguh dia telah kafir. Gitu. Maka dialah orang-orang yang kafir. Qala alaka ilmun bi annaha munazzalat. Jadi qala na'am, qala ma dalilu, qala ijma'ul ummah. Ini lalu bertanya, apakah engkau punya ilmu tentang apa maksud ayat itu diturunkan? Berkata, iya. Dari mana engkau tahu? Qala ijma'ul ummah. Qala fakama radita bi ijma'im fit tanzil. Jadi apa dalilmu tentang ini? Bahwa tentang maksud ayat ini adalah tentang ijma'nya umat, kata orang Khawarij. Maka Ma'mun menyebutkan, sebenarnya engkau redha tentang ijma' mereka dalam tanzil, fardi bi ijma'im fit ta'wil. Ya, juga engkau harus redha dengan ijma' mereka dalam memasukkan takwil makna tafsir dari ayat ini. Qala sadaqta. Kemudian orang Khawarij menyebutkan ini benar. Assalamualaikum ya amirul mukminin. Ya. Kemudian dia mengakui Ma'mun sebagai amirul mukminin. Jadi engkau yakin enggak ini ayat diturunkan, ya? Wa ma dulu wa alaka ilmu bi annaha munazzalah. Jadi ditanya, apa di mana dalilmu tahu bahwa ayat ini diturunkan? Ya, dengan ijma' kaum muslimin, ijma'nya umat, kata orang Khawarij. Maka tentu kalau kamu itu tahu tentang itulah ijma' kaum muslimin tentang ini adalah bagian dari Al-Qur'an, kenapa engkau tidak percaya dengan ijma' kaum muslimin tentang maksud dari tafsirnya? Itu yang dimaksud oleh Ma'mun. Ya, tentang tafsirnya. Kenapa? Karena tafsirnya para sahabat tidak mengkafirkan orang yang istilahnya penguasa yang dalam istihad-istihadnya tersalah di dalam menerapkan hukum umpamanya, ataupun orang yang mengaku hukum Allah itu penting tapi dia tidak menerapkan. Nah, ini yang dimaksud ijma' para sahabat atau ijma' para ulama tentang ini bukan dalil untuk mengkafirkan tentang penguasa, ya, kaum muslimin. Maka ini yang dihujahkan oleh Ma'mun kepada orang Khawarij ini. Jika orang itu dengan hujah bahwa dia itu ada ijma' umat tentang ayat ini diturunkan Allah SWT, kenapa engkau tidak juga menjadikan hujah mereka dalam memahaminya? Itu yang maksud oleh Ma'mun. Jadi kalau engkau berhujah bahwa ini ayat Al-Quran adalah atas ijma'nya umat, ini adalah diturunkan Al-Quran, kenapa engkau tidak berhujah juga dengan ijma'nya umat tentang maksud dan tafsir ayat ini? Lalu orang Khawarij menyatakan, mengakui kembali dan berujuk dari pendapatnya, sadaqta, dan jawab engkau benar. Kemudian dia ucapkan, Assalamualaikum ya amirul mukminin. Taib. Dia satu ungkapan Ma'mun juga adalah, qala Ma'mun min alamati syarif ayyadhlima man fawqahu wa yadhlimuhu man huwa dunahu. Jadi orang yang mulia itu adalah dia berani menzalimi orang di atas tapi dia dizalimi orang yang di bawah. Kemudian juga disebutkan bagaimana Ma'mun ini orang yang sangat pemaaf. Lawaditun an ahlal jaraim, ya, disebutkan dengan suka pemaafnya Ma'mun tadi yang tidak sudah disebutkan muqaddimah oleh Imam Suyuti. Di sini sebutkan contoh-contoh bagaimana suka memaafkannya dia.
Makanya sampaikan oleh dia, jangan sampai orang-orang yang suka berbuat dosa karena dia suka pemaaf, yang arfu ra'yi fil afwi. Jangan sampai orang-orang yang berani berbuat dosa tahu tentang bagaimana kemurahanku dalam memberi maaf. Kalau orang tahu tentang kemurahan dia memberi maaf, tentu orang akan berani melakukan hal-hal yang salah. Liyadhiba anhum khauf, agar hilang dari mereka rasa takut, wa yakhlisu surur ya ila qulubihim, dan masuk ke dalam hati mereka rasa ketenangan. Kemudian ada satu orang melakukan suatu tindakan ya jarimah, jinayah. Maka faqala lahu wallahi la aqtulannak. Ma'mun mengatakan, engkau ini berhak untuk dihukum. Ya. Faqala ya al-mu'minin, ya, dan bahkan hukumanmu adalah berhak untuk dibunuh, itu kata Ma'mun. Lalu orang ini berkata, ya al-mu'minin, ta'anna alayya, ya, tunggu dulu. Ya, tolong engkau beri kesempatan padaku. Fa in rifqa nisful afwi. Kata orang ini, sesungguhnya kelembutan separuh dari bentuk kemaafan. Qala wa kaifa wa qad halaftu al-aqtulannak. Bagaimana lagi aku sudah bersumpah akan menghukummu dengan cara untuk membunuhmu. Qala la an talqallaha hanithan khairun min an talqahu qatilan fa khalla sabilahu. Kata orang ini, engkau menghadap Allah dengan bentuk tidak menepati sumpahmu, lebih baik daripada engkau menghadapi Allah dalam membawa seorang pembunuh, menghadapi Allah dan membawa dosa seorang pembunuh. Itu lebih baik engkau menghadapi Allah dengan membawa dosa, yaitu melanggar sumpah, daripada menghadap Allah dengan membawa dosa sebagai pembunuh. Fa khalla sabilahu, maka Ma'mun membebaskannya dari hukumannya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah ayat dari Abdus Salam bin Saleh, bitu inda Ma'mun lailatan. Ya. Aku pernah tidur di rumah Ma'mun di istananya ya, satu malam. Panamal al-qayyim alladhi kana yuslihu sirat. Maka petugas yang menjaga lampu itu tertidur. Faqamal Ma'mun wa aslahahu. Kemudian Ma'mun ya kalau dulu lampu-lampu orang kan lampu pakai sebagai ya terbuat dari hal yang sederhana, kemudian ada yang menghidupkan selalu membersihkan minyak, merawatnya. Maka Ma'mun merawatnya, menghidupkannya lampu tersebut. Wasami'tu yaqul, ketika itu berkata, "Roma akunu fil mutawadda." Kadang-kadang aku berada di saat berwudu, jadi di tempat berwudu. Faishtumunil khaddam wa yaftaruna alayya. Jadi dia dengar bahwa ada banyak pembantu-pembantu yang mencacinya dan berbohong atasnya. Wala yadruna ani asma, dan mereka tidak tahu kalau aku untuk mendengar. Fa'afu anhum, maka aku memaafkan mereka. Jadi kata dia, kadang-kadang dia berada di tempat berwuduknya dan dia mendengar orang-orang berbincang di luar, itu mencela dan menghinanya dan membuat kebohongan atas nama Ma'mun. Tapi Ma'mun mengatakan, mereka tidak sadar kalau aku mendengar, tapi aku tetap memaafkan mereka. Ini bentuk-bentuk kemaafan yang dimiliki oleh Ma'mun terhadap para rakyatnya dan kepada para pembantu-pembantunya. Kemudian kemuliaannya kepada Ma'mun kepada tamu disebutkan oleh Yahya bin Aksam, "Ma ra'aitu akram minal Ma'mun, bitu indahu lailatan fa akhadhu as-su'al." Jadi aku pernah tidur di rumah Ma'mun, ya. Aku tidak melihat orang yang paling mulia yang suka muliakan tamu daripada Ma'mun ini. Aku pernah tidur di rumah satu kali, lalu dia sedang kita sedang batuk atau sedang pilek, ya. Nah, maka dia tidak mau mengganggu bagaimana tamunya sedang tidur ini. Fara'aitu yasuddu fahu bi kammi qamisihi, sehingga dia menutup mulutnya dengan bajunya, hatta la antabih, sampai aku tidak terganggu saat tidurnya. Kemudian juga Ma'mun ini berkata, awal adl ayadila rajul fi witanatihi. Kata dia, keadilan yang pertama harus ditegakkan adalah keadilan kepada teman sejawatnya, orang di sekitarnya. Jadi ini satu konsep ya, menegakkan keadilan, yaitu keadilan tidak pandang bulu, terutama keadilan terhadap orang-orang yang dekat dengan dia. Maka keadilan pertama seorang itu adalah dilihat dari bagaimana terhadap konco-konconya. Kalau kita kan tim suksesnya, para orang-orang yang dekat dengan dia, bagaimana keadilan? Ya kalau salah dihukum, berani ditindak atau tidak. Nah itu keadilan pertama. Kata Ma'mun, awal adl ayadila rajulu fi bitanatihi.
Keadilan yang pertama itu dilihat bagaimana dia berbuat adil, bersikap, bertindak tegas terhadap orang-orang dekatnya yang melakukan kesalahan. Berani enggak dia menghukum? Nah, summal ladzina yalunahum hatta yabla ila at-tabaqatus sufla. Kemudian orang orang berikutnya sampai kepada tingkat yang paling rendah, kata Ma'mun. Ini kalau ini bagi seorang pemerintahan, ya terutama ya yang perlu ditekankan disiplin itu adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Jangan karena dia, dan ini yang membuat sulit menegakkan keadilan kadang-kadang kan ketika yang melanggar hukum itu adalah koleganya, temannya, orang separtai, orang tim-tim yang ikut mendukung dia waktu menjadi kampanye atau ketika dia berusaha mendapatkan jabatan yang mendukung dia. Maka dia orang ini melakukan kesalahan, dia nggak akan berani untuk menegakkan keadilan. Nah ini Ma'mun memahami bahwa keadilan yang pertama itu kalau seorang mau menegakkan keadilan mulai dari orang yang terdekatnya dulu. Ya, orang yang terdekat dengan dia dulu, kemudian berikutnya. Tentu mencontohkan hal ini akan membuat masyarakat akan akan menghargai tindakan daripada seorang pemimpin. Kemudian qala li Ma'mun. Kemudian juga disebut di sini Ma'mun juga pernah berkata, dari Akhraj Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, dia berkata, qala al-Ma'mun, Ma'mun berkata, ghalabatul hujjah habu ilayya min ghalabatil qudrah. Kata Ma'mun, aku lebih senang, lebih suka mengalahkan dengan kekuatan hujjah daripada mengalahkan dengan kekuatan senjata atau kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu tazulu bizawaliha, hilang dengan hilangnya kekuasaan. Ghalabatul hujjah la yaziluha syai'un. Kekuatan hujjah, kekuatan argumentasi, ya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi kalau hanya menang kuat karena kekuatan kekuasaan, kata Ma'mun, itu akan hilang ketika kekuasaan itu tidak lagi di tangan dia. Maka dia tidak akan jadi orang yang menang lagi dalam, tidak lagi memiliki kemenangan yang dia raih dengan kekuasaan, itu akan hilang dengan hilang kekuasaan itu. Tapi kemenangan yang diraih dengan hujjah, kata Ma'mun, itu adalah kemenangan yang hakiki, yang tidak akan bisa dihilangkan oleh apapun saja. Maka ini menunjukkan dia suatu hikmah bahwa kekuatan hujjah adalah kekuatan yang selamanya akan tetap tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau orang hanya mampu menaklukkan orang lain dengan kekuasaan itu, bahwa kemenangan itu hanya sebatas lama kekuasaan itu sendiri. Kemudian Ma'mun juga pernah mengatakan kepada Al-Atwi, dia berkata, sami'tu man yaqul, man lam yahmadka ala husni niyyah lam yashkurka ala jamil fi'l. Orang yang tidak memujimu atas niat yang baik, dia tidak berterima kasih atas perbuatan baik. Ya, orang yang tidak memujimu atas niat yang baik, maka dia tidak akan bersyukur, tidak akan berterima kasih terhadap perbuatan baik. Nah, ini berapa ungkapan-ungkapan Ma'mun, ya. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapannya. Di antara Ma'mun juga hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh Ma'mun adalah adzlamun nasi li nafsi. Manusia yang sangat menzalimi dirinya adalah may yataqarrabu ila man yub'iduh. Orang yang berusaha dekat kepada orang yang menjauhi dia. Ya, orang-orang yang menjauhi dia. Wa yatawadhu' liman la yukrimuhu, dan tawadhu' kepada orang yang tidak mungkin menghormati dia. Wa yaqbalu madha man la ya'rifuhu, dan menerima pujian orang yang tidak kenal dirinya. Ya, ada orang tiba-tiba tidak kenal kita lalu dia memuji. Lah, itu berarti kan pujiannya bohong. Ya, kalau orang yang memuji kita, dia sudah lama sama kita, kemudian tahu seluk-beluk diri kita, berbagai uyub dan kelemahan-kelemahan kita, ya, yang sudah lama bergaul, baru ada arti sebuah pujian. Tiba-tiba orang belum pernah melihat aib kita, belum pernah dia tiba-tiba memuji kita. Kemudian tawadhu, ya, tawadhu itu bagi orang yang, ya, bentuk kezaliman seorang dengan dirinya adalah dia senang dipuji oleh orang yang tidak kenal diri sendiri. Kemudian bertawadhu kepada orang yang tidak akan memuliakannya, kemudian berusaha tetap mendekat orang-orang yang selalu menjauhinya. Nah, ini berapa faedah dari ungkapan-ungkapan Ma'mun, hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh dia. Demikian barangkali yang dapat kita bahas untuk pertemuan berapa pelajaran-pelajaran di kepribadian Ma'mun ini. Ada satu kali juga dia berkata di sini, diriwayatkan oleh Muhammad bin Qasim,
Aku mendengar Ma'mun berkata, "Ana wallahi aladzul afwa hatta akhafu alla ujar alaihi." Kata dia, Ma'mun ini, saya orang yang sangat mendapatkan kelezatan dengan banyak memberikan maaf, sampai aku cemas, aku tidak akan diberi pahala di atasnya. Walau aliman nasu miqdar mahabbati lil afwi, kalau seandainya manusia tahu bagaimana besarnya kecintaanku terhadap memberi maaf, la taqrabu ilayya bidzunub. Mungkin saja mereka akan berbuat kesalahan, mendekat kepada aku dengan cara membuat kesalahan. Nah, ini berapa bentuk-bentuk kemuliaan akhlak daripada Ma'mun ini yang perlu dicontoh oleh para pejabat, oleh para petinggi, oleh para orang-orang yang terhormat, ya, bagaimana tawaduknya, kemuliaan hatinya. Ya, cuman sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti, ya, cuman ada kesalahan yang terdapat pada dia ketika setelah dia semakin di umurnya yang telah senja, dia terpengaruh dengan pemahaman filsafat yang akhirnya melahirkan doktrin tentang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Demikian dapat kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil faedahnya, ya. Dan banyak sebetulnya mauqif-mauqif dari Pak Ma'mun ini menunjukkan tentang keramahannya, kemuliaan akhlaknya, pemurahnya dia, ya. Taib. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh yang madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz jazakumullahu khairan atas faedah-faedah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah, secara khusus dari kisah Khalifah Al-Ma'mun di kesempatan pagi menjelang